diskusi kami tentang tingkah laku rumah adat, suku adat, baju adat, dan adat perkawinan yang berada di Kota Jambi. dan lagu adat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira Zahra Ananda dan mahasiswa Universitas Jambi dari Prodi Bahasa Arab. Di sini bersama rekan saya yaitu Alkis Excel Naibahu, kami akan mewawancarai Bapak tentang bagaimana adat istiadat di Kota Jambi. Dengan Bapak Andi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Andi dan kebetulan saya juga untuk praktisi adat Melayu Kota Jambi. Praktisi gitu. Baiklah, di sini kami ada beberapa pertanyaan, Pak. Iya. Yang pertama yaitu bagaimana tingkah laku ataupun kebiasaan masyarakat di daerah Kota Jambi ini. Kalau masalah kebiasaan ataupun tingkah laku untuk masyarakat Kota Jambi ini itu seperti pada umumnya lah. Itu orang-orangnya itu satu bersosial tinggi, selalu mengutamakan itu bermasyarakat, terutama dalam acara-acara adat ya, seperti itu pernikahan. Itu kita selalu melakukan namanya prosesi-prosesi adat Melayu Jambi, dan itu suatu ciri khas, artinya yang memang harus dilestarikan, karena untuk Kota Jambi ini sendiri masyarakatnya itu majemuk, jadi beragam suku dan bangsa, bersuku bangsa yang tentunya kalau tidak kita lestarikan adat ini, karena ini suatu masyarakat majemuk, tentunya akan nantinya bisa hilang. Maka kami selaku praktisi adat itu membangkitkan lagi untuk masalah-masalah prosesi adat di Jambi ini. Selanjutnya, bolehkah kami mengetahui beberapa hal tentang baju adat Kota Jambi dan bagaimana filosofinya? Dalam adat istiadat Jambi ini, pakaian adat istiadat ini ya sesuatu yang dilestarikan dan yang memang harus dijaga sampai sekarang ini. Itu karena dalam pakaian adat Jambi ini tentu ada filosofinya juga. Itu sebagaimana dikatakan, baju ini ya jangan membuat aib dan juga menjaga aib dan malu, kemudian duduk jangan membuat malu. Itu bahasanya. Kemudian macam pakaiannya ataupun itu ada yang dinamakan teluk belango. Teluk belango ini itu dipadukan dari baju koko dan setelan celana, itu memakai kopiah hitam, dan ciri khasnya pakai kain sarung atau kain songket. Itu juga ada maknanya. Untuk kain songket itu bila mana di bawah lutut itu menandakan bahwa mereka itu sudah berkeluarga, dan kalau kain songketnya itu di atas lutut itu menandakan mereka itu masih lajang, dan itu untuk yang laki-laki. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan untuk baju adat perempuan itu baju kurung, itu dipadukan dengan penutup kepala yang namanya tertutup. Nah, itu memang sesuatu yang untuk menutup aurat, karena adat ini mengatakan adat syarat kesucian kita buat. Jadi dengan pakaian itu kita sudah menutup aurat kita, itu pun sesuai dengan syariat agama kita. Nah, itu yang bisa. Pernikahan di daerah Kota Jambi. Baiklah, kalau masalah pernikahan ada di Kota Jambi ya seperti umumnya kita melakukan berbagai bermacam-macam adat istiadat kita yang biasa kita pakai. Itu seperti dalam halnya tentang petanya duduk batui, itu kata bahasa orang Jambi itu bertandang ataupun menanyakan sebelum kita melakukan pelamaran itu. Nah, setelah itu barulah kita namanya ada
melamar meletak tandor. Dalam melamar meletak tandor kok cincin sebentuk dan kain 10 lusan itu sebagai perjanjian. Artinya berapa lama untuk menjelang ke pernikahan gitu. Itu dikatakan. Setelah itu nanti ada lagi namanya mengisi adat menuang lembago. Itu menempati janji semayo yang dari lamaran tadi ke menuang adat, mengisi adat menuang lembago. Karena dalam proses pernikahan Jambi ini memang ada urutannya. Setelah itu ya ijab kabul, kemudian itu semuanya kita melakukan dengan prosesi adatnya. Itu lengkap pakaian teluk belango, dan kita memang itu ciri khasnya adalah makan siri. Makan siri itu kata orang Jambi itu sebagai kepala baso sebelum kato nak disampaikan, tunting nak diselesaikan, siri itulah sebagai pembuka bicaranya. Kemudian di hari resepsinya itu ada namanya kato berjawab halaman. Kemudian ada lagi serah terima pengantin. Kemudian setelah itu ada lagi namanya buka lansi. Itu buka lansi ini itu perempuannya di kamar. Nah, nanti yang laki-laki itu menjemput dengan pakai lirik, itulah namanya lansi. Nah, setelah itu barulah kita giring pengantinnya ke pelaminan. Nah, seperti itulah kira-kira yang bisa saya jabarkan tentang adat istiadat pernikahan untuk Kota Jambi ini. Selanjutnya, bagaimana karakteristik lagu daerah Kota Jambi? Karakteristik untuk lagu Jambi ini itu sebenarnya itu ada menceritakan suatu tempat ataupun tingkah laku dari masyarakatnya itu sendiri. Seperti lagu orang kayu hitam itu menceritakan sejarah orang-orang Jambi. Ya, menceritakan masyarakat Jambi dan pola tingkah lakunya itu. Dan kemudian sekarang juga ada yang namanya baru-baru ini dirilis khusus untuk Kota Jambi itu Mas Jambi, itu yang sudah diresmikan pada puncak adat nasional kemarin. Itu dikukuhkan oleh langsung Ketua Adat Lembaga Jambi itu Bapak Hasan Basri Agus. Selanjutnya, bagaimana filosofi dari Seloko adat Kota Jambi? Untuk filosofi Seloko ini, memang Seloko ini sudah diturunkan ataupun diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian Seloko ini adalah penyampaian maksud yang disampaikan melalui bahasa kiasan. Itu seperti kami tidak mengajari buaya berenang, artinya kan tidak mungkin bisa mengajari orang yang sudah pintar ataupun merajo di tempat rajo. Nah, itu bahasa Solokonya itu dia indah tapi mempunyai maksud yang indah juga, tapi kita menyampaikan sesuatu itu tidak langsung tapi melalui dengan Seloko. Nah, kemudian seperti contoh Seloko itu dalam kato berjawab halaman itu dikatakan dia ada kata pantun Seloko, ada bukan cempedak baik, cempedak tunggu di tengah payo, bukannya tegak baik, tegak disuruh orang tua. Nah, itu bahasa anunya itu sebagai penyampaian, artinya ulasan lidah, sambungan jari. Ya, seperti jadi kudo pelajang bukit, jadi sedikit buang-buangan duduk sampan pelayangan, disuruh pergi dihimbau datang, ayam nam berinduk serai nam berumpun. Nah, itu kata-katanya itu. Kalau kita artikan seperti bahasa Indonesianya itu penyampaian atau perwakilan. Nah, itulah bahasanya. Cuma di Seloko ini indah dia. Mungkin juga seperti penyampaian lagi dalam lamar itu Mbak Umo ketalang selupo mendapat padi begantang langkia, karena lamaran lah kami terima tentu ada tanda nak kami pegang. Jadi kisahnya itu ya indah kalau kita itunya penyampaiannya tidak langsung kepada seperti yang kita bertanya itu langsung, tapi kita melalui peribahasa.
lebih kurang seperti itulah. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih Pak atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Iya. bermanfaat untuk kedepannya. Iya. Terima kasih Pak. Iya.